Oke, teman-teman, balik lagi di video saya. Untuk di video kali ini saya mau review ikan cana yang saya piara. Saya mau review yang di indoor aja ya. Sekalian update ikan yang saya progres dan kondisi mau. Nah, ini nih bisa dilihat ya. Untuk ikan yang pertama udah pasti maskotnya nih. Maskotnya China Malia. Si Maung ya, bisa dilihat udah bener-bener mantap lah kondisinya. Udah tinggal nunggu siripnya panjang aja. Nah, ini bara juga udah mulai pada pekat lagi ya, walaupun belum semua, tapi udah sangat-sangat bagus lah kondisinya. Oke, kita lanjut ke ikan kedua. Ini Oren Riau. Saya beli pas ukuran 7-8 cm ya. Saya seneng banget nih, walaupun belum keluar warnanya kayak si Maung, tapi mentalnya itu nggak bikin bosen gitu. Dan warna pun sebenarnya udah orange, cuman memang dari lampunya sendiri dominan kayak kebiru-biruan gitu sih, dan nggak terlalu bisa nangkap juga sih dari kamera saya. Nah, ini di sini juga masih kosong. Sini bentar, saya ganti dulu lampunya. Nah, ini kan yang saya progres ya. Dan yang saya progres waktu itu sisa 2 ekor sih, yang duanya udah biasalah. Ini yang ini nih. Ini yang ikan yang saya suka nih. Bunganya udah mulai bermunculan ya. Kepalanya masih pitak. Dan bunganya udah mulai masuk ke tengah-tengah barnya ya. Nah, di sini juga saya punya Auranti. Ini sirip belakangnya saya gunting ya, karena ya nggak tahu ya, hobi banget nih kan saya punya loncat. Terus si siripnya itu potong, dan saya lihat di YouTube katanya harus digunting ya, makanya saya gunting gitu. Cuman kurang rapi, tapi ya udahlah ya. Udah kepalang nanggung udah digunting juga. Si sundel nih, kalau kalian tahu, udah pernah saya upload di IG. Di tank bawahnya juga masih kosong ya. Nah, ini di bawahnya juga ikan yang saya progres. Nah, ini nih, saya tahan ikan ini karena saya suka barnya itu banyak ya. Siapa tuh bisa orange kayak si Maung, dan barnya pun lumayan mirip sih ya, karena banyak gitu. Dan aktif ikannya gitu. Setiap digangguin pakai tangan pun dia ikut. Makanya nggak bikin bosan gitu ikannya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini ikan tengmet. Ikan tengmet pulkra, terus ada sepat, ada manfish. Saya campur aja. Untuk awalnya ya pasti ya berantem, cuman ya diemin aja lah. Nanti juga capek sendiri kan kalau berantem banyak gini. Akhirnya udah pada akur, ya udah enak gitu. Di tank sini juga masih kosong. Nah, ini nih di atasnya ada pulkra yang saya sortir ya, yang saya pisahin. Ukurannya baru 8 cm sih kurang lebih, tapi dia udah biru dan dot merahnya itu banyak sih. Kemudian di sebelahnya ada pulkra lagi, tapi di sini ekornya double tail ya. Ini juga dari batch yang saya breed sendiri nih. Saya pisahin karena emang unik aja gitu. Nah, ini di sebelahnya juga ada Asiatica RS sih, saya belinya, tapi nggak tahu ya, spotnya makin banyak gini dan warna merahnya belum keluar gitu. Saya lihat indukannya merah banget sih, karena RS gitu ya.
Nah ini tapi nggak tahu juga ya, karena memang dari pakannya saya salah atau gimana, jadinya kayak gini gitu, malah jadi kayak WS. Seperti biasa, sebelum dikasih pakan pokok, saya kasih pelet dulu ya. Nah saya juga sebenarnya mau ngasih tahu buat kalian, karena dari kalian banyak yang nanya ya, treatment bunga gimana, kemudian treatment biar si siripnya itu menghitam gimana. Kalau untuk saya sendiri sih ya, saya nggak treatmentnya nggak satu-satu gitu sih, dan saya pun masih belum tahu pasti untuk treatment bunga gimana, kemudian untuk menghitamkan sirip itu bagaimana. Tapi kalau untuk warna sendiri sih saya pakai udang sih, karena emang perubahannya itu sangat terlihat gitu kalau dikasih udang. Nah kalau untuk bunga dan sirip sendiri saya masih belum tahu sih. Banyak orang yang bilang ngomong itu outdoor dan pakan itu dikasih yang proteinnya tuh tinggi. Saya udah coba tapi belum merasakan juga ya bunganya itu sebanyak yang orang-orang bilang gitu. Mungkin ada yang salah dari yang saya lakukan, atau memang nggak cocok ya dengan apa yang saya lakukan gitu terhadap ikannya. Ya jadi intinya saya miara sesuai yang saya bagikan aja sih, nggak ada saya treatment khusus gitu untuk misalnya untuk bunga, kemudian untuk mungkin kalau warna ya itu saya pakai udang. Tapi kalau untuk bunga dan sirip nggak ada sih. Dan mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu ya treatment bunga itu kayak gimana caranya, bisa dibantu aja di komen di bawah ya. Nah kalau untuk si tank yang untuk tank mat ini saya ngasih cuman pelet aja ya, karena saya sendiri nggak ngejar size nya juga biar ikannya cepet gede. Saya kasih juga cukup banyak ya, karena memang kapasitas ikannya juga banyak sih di tank mat ini. Tuh asik kan, kayak ngasih makan, kayak bukan ikan cana sih jatuhnya kalau kayak gini, soalnya pakan pun pakai pelet kan. Harusnya bisa dibilang kan cana itu predator ya, tapi di tank ini malah nggak kelihatan predatornya gitu. Tapi pakai pelet ini hasilnya bagus sih, ikan udah pada biru juga, walaupun di ukurannya masih terbilang kecil, di ukuran masih ya kurang lebih 6-8 cm ya, nggak beda jauh sama yang saya pisahin tadi sih. Nah buat pakan pokoknya saya pakai kodok nih, yang kemarin saya hunting dengan Kang Adit dan Kang Nur Rahmat ya. Oke, sebelum dikasih makan kita mainin dulu seperti biasa biar dianya makin responsif ya. Bus.
Oke, kita langsung kasih aja ya. Bujet, langsung masuk ke mulutnya. Oke, ini juga kita mainin dulu sebelum dikasih pakan biar makin mantap. Ini kodoknya juga cukup gede ya kalau untuk yang ini, karena ikannya pun bisa dibilang lebih gede juga sih. Kita langsung kasih aja, terus langsung masuk ya. Di sini ya, tapi cukup lah ya untuk mulutnya, nggak terlalu kebesaran juga. Nah, saya juga mau kasih tahu buat kalian yang baru nyoba-nyoba main cana, hati-hati deh ya. Kalau kalian udah main cana terus punya satu, biasanya bakal nambah lagi sih. Karena saya juga awal main cana pun ya aneh aja gitu. Saya berawal dari temen yang miara ikan gabus, tapi ketika saya miara malah nambah lagi gitu. Ya nanti juga kalian ngerasain lah buat kalian yang baru nyoba ya. Karena emang asik sih di prosesnya itu, dan suatu kepuasan sendiri sih kalau misalkan kalian miara dari kecil dan ketika besar ikannya tuh bagus gitu. Dan terbilang juga untuk cara pemeliharaannya pun gak seribet ikan predator yang lain sih. Kalau untuk ikan cana sendiri, pemeliharaannya itu terbilang ya lebih simple lah. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja untuk nge-reviewnya. Mungkin kalau ada dari kalian yang ingin ditanyain atau ingin ditambahkan, bisa ditaruh di kolom komentar aja. Terima kasih.